semua, ketemu lagi nih sama Revi Aulia pastinya. Di sini Revi bakal datengin teman-teman yang berprestasi pastinya di Mau Jadi App, we help you to become professional. Nah, hari ini Revi udah kedatangan kakak yang berprestasi dan pembalap muda lagi. Nah, di sini di depan Revi udah ada. Yuk, boleh Kak kenalan dulu buat teman-teman? Oh iya, perkenalkan nama saya Imam Muhammad Sajid. Saya berasal dari kampus Universitas Pasundan. Untuk riwayat pendidikan saya, sebelumnya saya sekolah emang aslinya asal Tasik, jadi sekolah masih di Tasik. Di SD 3 Salawu Tasikmalaya, sama SMP masih di Tasik, di SMPN 1 Singaparna Tasikmalaya. Cuma mulai ke Bandung saya mulai sekolah di SMK 8 karena saya pengen fokus ke dunia otomotif. Dengar kabar ya SMK 8 itu emang SMK yang fokus di dunia otomotif. Tekniknya saya, gitu Kak. Ya. Teknik otomotif lah. Teknik otomotif. Jadi saya masuk ke 8, lulus tahun 2017. Setelah itu saya mulai masuk ke Unpas. Nah, ngomong-ngomong nih Kak ya, dari awal deh. Dari Tasik ke Bandung itu kemauan kakak atau misalnya diajak teman atau misalnya kata orang tua udah kamu ke Bandung aja nih gitu, atau kemauan kakak sendiri sih Kak? Oh iya, emang kemauan sendiri sih. Kalau kebetulan orang tua fleksibel gitu, bebas. Oh, iya. Anaknya mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, bebas. Jadi saya emang keinginan fokus di dunia otomotif. Kebetulan di SMK 8 saya dapat informasinya seperti itu ya, fokus di otomotif. Ya udah masuk ke SMK 8. Setelah itu pas awalnya sih emang mau langsung kerja dari SMK. Iya. Karena SMK itu kan biasanya langsung kerja ya Kak ya. Fokusnya untuk kerja ya. Tapi ya karena kemauan yang lain banyak, pingin lebih kan, pasti nggak akan cukup dong Kak ya. Kayak pingin terus maju lah gitu ya. Langsung masuk ke Unpas. Ya, nah sebelum masuk Unpas emang sempet dulu sih ke PTN gitu. Oh iya. Tapi ya mungkin belum rezekinya. Rezekinya di Unpas, masuk ke Unpas karena balap go-kartnya emang udah terkenal, sering juara umum dulu di Unpas. Saya dapat informasi itu, daftar ke Unpas, diterima di Unpas, terus masuk ke UKM Kartim. Oh, jadi ada UKM-nya gitu Kak? Ya, UKM yang mewadahi orang-orang yang gemar otomotif di mesin. Iya. Jadi kayak di kampusnya itu lebih kayak apa ya, mewadahi kakak buat hobi yang biar hobinya tersalurkan lah gitu ya Kak ya. Jadi daripada hobinya seperti kan kalau hobi otomotif kayak balapan liar, daripada balapan liar ya udah diwadahi biar ikut resmi gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak ya, santai aja kan Kak ya. Aku mau nanya lagi nih, kayak kakak pernah nggak ngerasa kayak aku tuh nggak mau jadi pembalap misal kan, atau kakak pingin jadi awalnya pingin, misal kakak kan kayak tentara lah, bisa lah ya kebilangnya, udah kelihatan gitu. Aku pingin jadi tentara tapi jadinya pembalap, pernah nggak sih Kak ngerasa kayak gitu? Belum, emang cita-cita dari awalnya pengen terjun di dunia otomotif gitu. Oh iya. Jadi udah aja lah ngikutin dulu alurnya yang aku mau misalnya gitu ya Kak ya. Oke. Terus kalau aku mau nanya nih Kak, buat saat ini kakak udah ngerasa puas belum dengan apa yang kakak capai? Belum, karena masih banyak yang harus dicapai ke depannya. Iya. Untuk sekarang juga balap kan masih belum juara umum, masih nunggu lagi. Tapi alhamdulillah poin udah di atas gitu. Nah kan Kak, saat ini kan masa pandemi ya Kak ya. Terus kalau pembalap kan udah otomatis harus langsung ke sirkuit ya kan, nggak bisa lah online gitu kan Kak ya. Jadi apa dampaknya buat kakak saat pandemi ini Kak, balapannya? Mungkin gara-gara pandemi balapan banyak diundur. Oh iya. Kalau batal sih alhamdulillah enggak, tapi banyak pengunduran jadwal. Kadang seri misalkan seri 1 digabung jadi seri 2 sama seri 2, jadi balapnya 1 minggu. Sama persyaratannya, protokol kesehatannya ketat lah. Iya, pasti banyak ini itunya ya Kak. Kemarin balapan terakhir harus vaksin sama harus swab. Oh iya. Pas karena emang vaksin sama swab itu udah yang syarat utama ya Kak saat ini. Jadi syarat utama. Sebelumnya emang swab doang, belum jadi ada persyaratan. Iya.
Kalau Kemarin sekarang ada persyaratan vaksin jadi ngedadak untuk vaksin karena oh iya iya. Tapi ya enjoy ya kayak karena keinginan gitu. Terus kalau buat latihannya sendiri di masa pandemi ini gimana Kak? latihan. Kalau latihan sih sebelum PPKM nggak terganggu sih. Sentul masih dibuka. Tapi kemarin ada sempat penutupan. Paling kan latihannya gak cuma di sana gitu. Iya. Untuk pembalap persiapan gak cuma latihan di sirkuit, seperti harus jaga stamina juga, Iya. buat fisik, seperti jogging lah seperti Iya itu. pasti harus ya Kak Ya, itu ya. Kendalanya di Bandung kan banyak tempat Ditutup. jogging yang ditutup gitu. Iya, jadi kayak Paling di komplek. kehambat gitu. Oh ya Ya. di komplek bisa Kak. hambatan sih sebenarnya. Iya sih, tapi ya mau gimana pun juga harus berjalan ya, harus sehat. Kitanya kalau nggak sehat juga kan nggak akan mungkin Iya. kita bisa balap ya. Nah, buat balapannya sendiri Kak, Kakak kan udah mulai aku baca nih ya dari 2020 sampai 2021 sampai sekarang lah ya. Iya. Nah, untuk prestasinya Kakak pernah ngikutin juara apa aja Kak dan menang juara berapa aja? Gak apa-apa kok, Sebutin curhat aja. semuanya ini. Ya boleh semuanya aja. Jadi awal balapan belum berprestasi karena mungkin masih adaptasi. Iya. Setelah ikut beberapa seri, awal podium tuh podium ketiga. Ketiga di universitas, terus kelima di nasional. Setelah itu masuk di podium 2. Kelas lifter. Enggak, masuk podium 2 Iya. di universitas. Iya. Podium 3 nasional. Setelah itu di awal seri di tahun 2020 masuk ke 1 di universitas di 2021 ke 1. Iya, iya. Kemarin 2020 masih kedua, nasionalnya ketiga. Di ronde keduanya, di seri keduanya masuk kedua di nasional, kedua di universitas, ketiga di nasional. Iya. Ronde ketiganya masih seperti itu, masih terus-terusan sampai akhir seri saya finish di kedua di universitasnya. Iya. Kalau di nasionalnya ketiga. Di akhir seri alhamdulillah dapat penghargaan dari IMI, Ikatan Motor Indonesia. Oh, iya, juara iya. umum kedua sama juara umum ketiga untuk kelas internasional. Untuk timnya alhamdulillah dapat ke 1 tim terbaik Oh kemarin. iya. Ih, keren banget. Yang awal seri 2021 kan baru berjalan berapa seri? 4 seri. Iya. Alhamdulillah dari keempat seri itu saya finish di urutan pertama terus. Iya. Karena ngejar target kan Keren. juara umum di tahun ini. Jadi ya banyak lah ya kayak lika-likunya. Jadi nggak langsung juara 1 gitu kan Kak? Ya kan harus Pasti- ada proses dulu. lah. Iya, bertahap ya kayak nggak sampai harus kayak apa? Kita nggak juara akhirnya udahlah kecewa, nggak boleh Iya. kayak gitu ya kayak apalagi teman-teman di sini yang kayak punya pencapaian, punya keinginan, nggak boleh ya kayak kalau udahlah aku gagal, nggak boleh kan kayak gitu, harus terus maju, Jadi bangkit. harus evaluasi lah kemarin Iya. salahnya di mana, evaluasi biar seri depan bisa lebih maju lagi. Mm-mm. Nah kan Kak, kalau misalnya semua pasti adalah rasa grogi, iya nggak sih? Iya betul. Kalau misalnya di saat Kakak balap, ada nggak sih Kak rasa kayak grogi dulu gitu? Iya. Kayak aku nih misalnya, aku sebelum melakukan hal ini pasti ada groginya. Nah kalau di balap ada nggak sih Kak? Ya karena mungkin yang di balapan kan di sirkuit ibaratkan dipertaruhkan gitu oleh tim. Iya. heeh. Menjadi ujung tombak tim. Gak ada yang bisa dibantu ketika di atas sirkuit. Yang bisa bantu cuma doa-doa. Iya benar. Ya paling berdoa, minta doa ke orang tua, minta doa ke saudara, meminta kepada Allah lah biar Iya, dikasih pastinya keselamatan, harusnya. dikasih hasil yang maksimal karena cuma itu yang bisa membantu kita ketika di atas Iya. track. Terus kalau menurut Kakak, aku mau nanya nih, ini pribadi aja kayak, Iya, tapi iya. santai kan? Boleh. Terus kalau bentuk support, misalnya kalau keluarga udah pasti utama lah. Iya. Ada nggak sih Kak support sistem yang lain? Misalnya kayak kakasih atau ade-adean, kakak-kakaan kan biasanya ada ya Kak itu menyemangati diri kita sendiri. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Ya banyak sih. Aduh. Nggak, maksudnya banyak Oke. kan dari teman pasti nyupport. Oh kirain banyak ceweknya. Enggak lah, kan teman juga nyupport. Iya, Ya, iya, mungkin iya. Orang-orang terdekat pasti juga nyupport. Ya mungkin seperti itulah. Sebutin semuanya kalau itu. Oh nggak boleh disebutin kayak ih makasih hai gitu. Jangan selalu ditulis lah. Oh nggak boleh kok. Oh Kak. Karena takut ketahuan semuanya gitu ya Kak. Tapi aku yakin sih pasti ada lah. Walaupun Semoga aja, semoga. oh ya nah terus aku mau nanya lagi nih apa ya
buat kakak orang-orang yang bukan misal sih, pasti ada aja sih kak. Jadi kayak lu mah nggak akan bisa juara, atau misalnya kayak ngedownin kakak. Ada nggak sih kak orang-orang yang kayak gitu? Sih, kan rata-rata gitu di kita tuh ada orang yang mendukung, ada orang yang sirik gitu. Iya benar-benar. Ya justru yang seperti itu dijadiin motivasi kita tunjukin kepada mereka, akhirnya mereka yang malu sendiri nantinya. Iya benar. Terus ada nggak sih kak ungkapan buat orang-orang yang kayak sirik sama kita tapi kitanya emang nggak ngedown, jadi kayak udah kita biasa aja? Apa ungkapannya buat orang yang sirik? Ya, tinggal lihat aja nanti kedepannya akan gimana gitu. Iya. Apakah kita yang ngedown atau mereka yang malu sendiri? Iya sih kayak kadang-kadang ya gitulah, kehidupan. Aduh, ini aku udah insecure duluan dekat kakak. Ini kan pembalap muda. Aduh ya ampun. Terus kakak pernah nggak ngerasa nggak pede sama diri kakak sendiri, kayak ngerasa belum puas, ngerasa belum cukup, atau ngerasa kayak lihat pembalap yang lain gini. Kakak pernah nggak sih kak ngerasa kayak gitu? Enggak sih, kalau misalkan ngerasa belum puas, emang selalu ngerasa gak puas. Jadi biar jadi kedepannya bisa lebih maju lagi. Kalau misalkan insecure, ya janganlah nantinya malah putus asa. Iya, mematahkan semangat sendiri ya. Aduh kak, aku udah bingung lagi nanyanya ini. Apa ya? Aku sebenarnya nggak ngerti sih kak. Cuman aku pingin tahu nih kak, kan kalau di kampus di Unpas, apa sih teknik mesin ya tadi, terus kayak UKM-nya ada wadahnya. Nah kadang-kadang kakak ngerasa kayak di UKM itu dapat ilmu yang dibawa ke mata kuliah, atau sebaliknya nggak sih kak? Oh iya, banyak sih ilmu emang banyak dapat dari UKM. Karena kalau misalkan dari mata kuliah ke UKM tersebut emang dibilang pengaplikasian sih. Jadi dari mata kuliah seperti motor bakar diaplikasikan di situ, dibawa kompetisi. Kalau misalkan ilmu-ilmu dari UKM-nya kan namanya organisasi, pasti banyak ilmu yang didapat. Jadi itu juga UKM yang fokus di dunia otomotif, tapi seperti ada kegiatan-kegiatan banyak, bukan kegiatan balap doang, kita juga seperti ada bencana kita melakukan santunan, ada kurban kita melaksanakan kurban. Jadi hal-hal melakukan positif hal lainnya ya. Hal positif. Apalagi pada masa pandemi gini ya kak, kita kan nggak beraktivitas. Kenapa nggak melakukan hal yang lebih positif lagi ya? Mengatasnamakan kampus dan UKM. Tapi kak buat balapnya sendiri itu masih mengatasnamakan kampus, bukan personal gitu? Ya, untuk balapnya masih mengatasnamakan kampus karena emang disupport oleh kampus kita. Pakai go-kart dari kampus, support biaya dari kampus. Jadi emang bawa nama kampus. Tapi kakak pernah nggak ngerasa kayak mau nyoba-coba personal gitu, nggak mengatasnamakan kampus? Karena eventnya emang kan di event go-kart tuh jarang. Misalkan ada event kan otomatis kampus ikut. Kalau nyoba yang lain, nanti yang kampus siapa yang pakai? Jadi karena bisa balap juga, dididik dari kampus itu. Jadi ada rasa tanggung jawab lah dari ke tim lah. Iya benar. Karena ada timnya juga kak, kayak gitu. Jadi organisasi itu seperti kita mengurus tim di balap tersebut. Nah sekarang aku mau nanya nih kak, buat persiapannya sebelum balap dan apa aja yang dilakuin sama kakak, apa aja sih kak? Jadi persiapannya dilakukan sebelum balap gitu. Jadi sebelum balap yang paling utama untuk seorang pembalap yang mungkin persiapan dari fisiknya dulu, biar kan balapan go-kart itu emang sangat melelahkan. Jadi labnya juga banyak, kalau misalkan fisik kita yang lemah, nantinya gak akan konsen gitu. Lap awal bisa cepat, lap akhirnya merosot gitu. Paling seperti olahraga fisik buat ngelatih stamina kita lah. Selain itu persiapan dari go-kartnya sendiri, lumayan butuh waktu panjang juga untuk persiapan go-kartnya. Seperti ngecek sasis preminya sendiri. Kan banyak gitu ketika habis balapan ada mungkin yang gara-gara crash di sana yang perlu di repair. Sama dari engine-nya mungkin ada namanya bahan. Pasti ada. Namanya material lah, mungkin karena gesekan ada terkikis atau gimana, ada yang perlu melakukan repair atau pergantian spare part.
Ya mungkin itu persiapannya dari timnya, persiapan dari mulai pengadaan barang di workshop. Oh iya. Jadi kan di kita tuh udah di manage gitu, ada yang pembalap, mekanik, ada yang bagian maintenance engine, maintenance Iya. chassis. Jadi bagian-bagiannya Ya. gitu. Oh iya. Jadi ketika beres balap melakukan dulu evaluasi. Tujuannya biar kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi di sirkuit itu di seri depan gak terulang lagi. Iya. Jadi memperbaiki kesalahan lah intinya. Buat apa namanya? Waktunya apakah berjam-jam gak sih Kak sebelumnya, terus Kakak harus siap-siap misalnya sebelum balap 5 jam sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya atau berjam-jam aja? Apakah berjam-jam lamanya Kak itu? Bukan berjam-jam lagi, bahkan nyampe berminggu-minggu. Jadi sebulan lah. Oh, Waktu normal ya, yang cukup untuk persiapan sebulan Iya. lah, yang biar matang persiapan gitu. maksimal matang lah seperti itu. Wah, lama juga ya Kak. Aku kira cuman kayak itu besok siapin ya, besok bisa gitu. Aku kira gitu kan, seinstan itu. Nah, buat ini udah ngomongin sih Kak, udah ngomongin tentang balapnya nih kayak. Iya. Sekarang aku mau tanya kesibukan Kakak selain kuliah, kan sekarang masih kuliah kan kayak Iya. kuliah. Nah, gimana Kak kesibukannya Kak untuk saat Paling ini? kesibukannya kalau misalkan balapan sudah bergulir lagi seperti ini, ya memang susah gitu membagi waktunya. Karena untuk kuliah sama balap juga udah padat. Oh iya. Paling kalau kayak kemarin balapan diundur, selain fokus kuliah, kan balapan berhenti gitu daripada ya stamina melemah, paling ikut-ikut latihan gestrik buat biar iya. suasana kompetisinya masih ada, suasana atmosfer sirkuitnya masih Iya. terasa gitu. Ikut latihan ya di motor lah, balap motor seperti itu. Tapi Kakak selama di Bandung ini ngekos? Ya, saya kos di Bandung. Jadi kayak anak rantau gitu dari Tasik Ya, ke Bandung. anak rantau. Dari sekolah kan udah ngerantau. Iya dari sekolah udah ngekos gitu di Iya, sini. udah ngerantau. Oh, kan biasanya kadang-kadang kalau orang nih dari kota mana ke kota mana tuh ada kerabat atau saudara gitu. Kakak enggak sama sekali. Jadi benar-benar feel sendiri. Kalau kerabat ada sih, saudara di Bandung ada, tapi iya. mendingan kalau Sendiri. saya lebih milih untuk kos saja. Biar lebih mandiri lah, biar bisa lebih memanage diri sendiri. Benar. Membentuk kedewasaan sendiri juga ya kayak. Oke, terus berarti Kakak jauh dong dari orang tua selama dari SMA ya? Dari Di jauh, SMA. tapi sering pulang juga sih. Oh, tetap jadi kan masih saya. sering pulang Ya. pergi gitu. Oh. 3 minggu sekali mungkin. Oh, 3 minggu sekali karena emang masih nggak terlalu jauh ya Iya, kayak nggak buat terlalu dari Bandung ke Tasik. Ya, terus kalau selain latihan-latihan Kakak pernah nggak kayak misalnya kan kalau cowok-cowok kan pasti kayak pingin nongki, pingin main, pingin ajak cewek. Kakak gitu juga nggak sih Kak? Ya, Ada lah ya mungkin. adalah kan namanya manusia normal. Iya. gitu. Iya. Terus kesibukan seperti itu suntuk juga, butuh refreshing Iya lah. benar. Harus ada teman-teman ya Iya, yang betul. semangatin gitu karena ya emang mungkin kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan lebih memilih nongkrong kan Kak, kebanyakan ya walaupun kita nggak tahu ya di belakangnya apa yang mau dia capai, cuman bener ya sih Kak, daripada kita kehilangan masa depan lebih baik kita kehilangan masa muda, kayak misalnya kita mengurangi nongkrong kita, mengurangi gibah-gibah gitu untuk masa depan ya nggak sih? Betul. Bener kan? Iya. Karena ya emang yang kita fokusin tuh masa depan, ya kan? Ya, tapi jangan nyampe kehilangan di masa muda juga. Iya, nggak kayak gitu, makanya kan mengurangi bukan Iya, betul. berarti menghilangkan, iya nggak sih? Karena ya aku ngerasa sih ya, aku nih buat aku diri sendiri masih kayak kadang terkagum-kagum melihat orang-orang yang punya pencapaian besar, pencapaian banyak. Kadang aku suka mikir aku mau jadi apa sih gitu loh. Makanya aku kalau lihat Kakak kayak insecure duluan. Kakak nggak ngerasa insecure tapi bagus sih, nggak ada insecure-nya. Kalau aku ngerasa insecure sendiri. Makanya ya gitulah. Nah Kak, buat Kakak sendiri tahu Unpas tuh dari siapa sih Kak? Saya tahu Unpas, emang kebetulan kakak saya sendiri alumni Unpas. Oh iya. Jadi ketika tidak lulus PTN, tanya langsung ke kakak. Awalnya sih emang perguruan tanya dulu akreditasi ya. Oh iya Akreditasi pasti. Unpas. Gimana teknik mesinnya gimana? Ternyata sudah ya udah saya daftar. Terus selain itu juga saya melihat dari ya itu go-kartnya, balap Iya. go-kartnya. Jadi emang
jadi tertarik lah ke Unpas. Jadi emang karena ada kakak dan kemauan sendiri Iya. gitu ya, nggak dipaksa-paksa. Enggak, emang kalau di keluarga saya emang nggak ada paksaan. Jadi, mau kemanapun arah anaknya, asalkan itu positif pasti keluarga mendukung. Orang tuanya lebih kayak Fleksibel fleksibel. Emang kadang dari rumah juga berpengaruh ya, kayak kadang-kadang kalau kita ditekan, kadang-kadang semakin memberontak. Nantinya orangnya gak mau nanggung jawab. Iya, kalau udah benar. pilihan sendiri kan mau tidak mau, saya yang pilih, saya yang harus tanggung jawab lah. Iya, benar banget. Nah, buat yang memotivasi kakak nih kak, kan pasti teman-teman juga pingin tahu kan, kenapa sih kakak dari tadi bahasnya terus kayak aktivitasnya balap lagi gitu kan. Orang-orang pingin tahu nih, teman-teman yang nonton pingin tahu siapa yang memotivasi kakak biar kakak pingin jadi pembalap gitu. Ya, Ada nggak? karena sering lihat di TV mungkin ya. Iya. Lihat balap MotoGP, Oh iya. lihat Marquez yang beberapa kali juara umum mungkin. Jadi tertarik. Iya. Emang sebelumnya sih keluarga juga emang doyan ke otomotif gitu. Oh, Doyan iya, balap. Paman dulu pembalap motor. Emang masih sekarang kalau misalkan main-main otomotif sekeluarga gitu. Tapi untuk prestasi, kayaknya kan sekarang udah main trial. Iya. Saya ingin terjun di dunia otomotif tapi mendapatkan prestasi. Iya. Makanya masuk ke balapan. Kalau orang yang menjadi motivator lah, motivasi buat saya melihat MotoGP Marc Marquez gitu. Iya. Karena gaya balapnya yang agak sedikit kasar, Ay. berani lah. Suka yang kasar. Iya. Gaya balapnya emang sedikit kasar, nggak kasar sih. Maksudnya pemberani lah, lebih berani gaya balapnya. Iya. Terus kalau misalnya tadi kan kakak ngomong apa trial ya? Iya. Jadi sebelum balap ke go-kart ini, apa? Iya, balap. Iya kan go-kart kan? Pernah trial kan? Iya. Nah kakak waktu di trial ngerasanya kayak pernah nggak sih kayak aku mau di trial aja lah gitu? Pernah nggak? Kayak fokusnya di trial gitu? Sebelumnya enggak sih, emang di trial cuma hiburan doang. Oh, udah hiburan dong. Karena di trial emang gak ada prestasi, bukan kompetisi lah. Trial itu emang ajang refreshing. Kalau Iya. dulu sebelumnya pernah mau balap road race, udah dibeliin motornya, udah mau beli wear pack, tapi saya malah sakit pas itu. Sakit 3 bulan gak boleh olahraga, ujung-ujungnya gak jadi, motornya dijual lagi. Nah pas masuk Unpas ada kesempatan, ya gimana ya, ngerasa dikasih jalan aja gitu. Iya. Ketika ada kesempatan ikut seleksi, kepilih, ternyata nyampe sejauh ini alhamdulillah gitu bisa ikutan berkompetisi. Iya. Udah rezekinya di sini juga gitu ya kayak. Rezekinya di sini. Nah buat apa ya? Sekarang aku mau nanya lagi nih kak. Nggak apa-apa ya aku banyak nanya kak. Kan pasti ya bukannya aku ngomongin orang-orang nih ya. Maksudnya ada aja yang ngomong gini. Ngapain sekolah tinggi-tinggi buat teknik sedangkan bengkel aja nggak sekolah. Kakak bisa matahin nggak kak itu omongan yang kayak gitu kak? Bisa nggak sih patahin buat teman-teman yang sukanya kalau ngomong ngapain sekolah tinggi-tinggi teknik, paling ujung-ujungnya juga kan nanti jadi bengkel. Toh anak bengkel juga kadang-kadang emang ada yang otodidak ya kak ya, yang gimana menurut kakak? Kalau misalkan dari sekolah sih gak bisa gitu, jadinya jadi disamain sama bengkel karena di teknik mesin tuh bukan nge-repair barang, bukan nge-repair barang seperti kalau misalkan mau bikin mesin dihitung dulu nanti kompresinya berapa biar aman, biar layak pakai lah. Terus gas buangnya, efisiensi gas buangnya gimana biar ramah lingkungan. Kalau disatuin sama bengkel-bengkel kan cuma repair doang, bengkel kebanyakan repair. Iya. Jadi kayak nggak ada teorinya aja, prakteknya aja gitu ya. Teknik mesin kan hitungan, banyak prakteknya gak terlalu mendalam tapi hitungannya yang mendalam. Jadi kita juga perlu banyak hitungan, perlu banyak hati-hati, nggak main gabret gitu ya kayak. Kadang yang berbicara seperti itu karena gak tahu di dunia perkuliahannya seperti apa. Benar-benar. Karena kan mereka yang ngomong paling cuma taunya karena utak-atik gitu doang ya kayak, padahal dari semua itu kalau kitanya makin tinggi, makin belajar, makin sekolah lagi, udah pasti itu dapat ilmunya lebih tinggi ya kayak.
Iya sih. Nah Kak, sekarang aku mau nanya nih, Kakak pernah gak sih ngalamin kejadian buruk selama di sirkuit? Ceritain dong Kak. Oh ya pernah, pas itu pas di seri berapa ya, saya juga lupa lagi untuk serinya. Jadi di satu seri tersebut saya menghabiskan 3 mesin Iya. karena trouble. Jadi entah apa yang terjadi, entah ya namanya balapan, apa yang terjadi bisa terjadi, entah faktor apalah itu. Jadi dari mulai latihan mesin saya trouble. Iya. Pas latihan sesi keberapa mesin saya trouble lagi. Nyampe balap pun saya gak finish. Gak finish gara-gara engine saya trouble terus. Nyampe minjem engine ke orang lain karena pengen, sayang gitu. Udah daftar balap. Ternyata mesin stok, mesin udah habis. Iya. Nyampe saya minjem lagi ke yang lain. Masih tetap trouble, dan trouble-nya tuh beberapa bukan dari kesalahan yang sama. Yang jadi anehnya tuh ada aja terus kesalahannya. Udah mah dari copot copot bandul kruk as. Iya. Ya yang jadi yang enggak apa sih, yang tidak terduga ya, gitu Kak. terduga. Karena sebelumnya udah dicek maksimal di sini, tapi di sana ada aja mungkin karena rezeki, gak tahu di ospek di dunia balap itu. Iya mungkin kan, pasti semua juga pasti ada tahapannya ya Kak. Terus. Jadi yang bikin sakit hati itu ketika awal mau podium, udah berada di posisi 3 tapi malah crash. Ya gagal podium lah sakit hatinya. Udah mah setelah itu banyak media yang masuk kampus, yang lain banyak diliput ya. Tapi saya nggak masuk media gitu karena gak podium. Jadi ada sakit hati yang mendalam ya. Gak terlalu mendalam sih. Cuma ada penyesalan. Ya lumayan lah ya, dapat ke hati gitu. Ada penyesalan. Andaikan pas kejadian itu gak crash mungkin udah bisa podium saya di situ. Tapi mungkin belum rezekinya lah. Iya. Tapi ada jalan lain gitu Kak ya, sampai saat ini. Allah merencanakan hal lain. Gitu. Ini kata-kata mutiara keluar. Terus kalau selain itu Kak, pernah nggak kayak masih kerasa sampai sekarang? Misalnya ada tim yang nggak apa namanya, kan ada aja gitu yang egois Kak. Ya. Kadang-kadang ada nggak sih Kak, ceritain? Dari tim atau dari gimana? Ya mau dari tim Kak, dari tim lah, atau misalnya yang nggak sependapat sama Kakak, karena kan itu. Ya. Sistemnya tim kan Kak. Ya. Nah ada nggak sih? Nggak sih, kalau dari tim, kalau masalah sependapat gak sependapat ya hal yang wajar gitu namanya. Dari beberapa pemikiran, justru dari beberapa pemikiran tersebut nantinya dikerucutkan. Iya. Bisa apa ya? Bisa dijadiin satu lah gitu. Satu. Karena ya mungkin dari banyak paham, banyak ilmu juga mungkin. Jadi dikerucutin jadi lebih maksimal lagi nantinya. Iya benar. Jadi sebuah perbedaan tuh gak dijadiin permasalahan kalau di kita. Ya sih Kak, kalau misalnya dijadiin permasalahan hancur ya Kak. Iya. Dari awal udah hancur. Segimanapun pembalap bagus, segimanapun mekanik bagus, go-kart bagus, mesin kenceng, kalau timnya yang bobrok gak akan ada hasil. Iya benar. Pondasinya emang dari tim. Iya benar banget. Soalnya kalau misalnya kalau ada tim yang egois atau kitanya egois, pasti kayak gak akan jalan ya Kak, malah ada kayak kendala terus, harus nyelesain masalah ini dulu, apa dulu gitu kan Kak. Harusnya kan kita fokus ke satu titik itu kan. Jadi alhamdulillahnya di gitu timnya emang saling menutup, saling melengkapi. Iya. Saling mengajari, saling memberi gitu ya, kayak harus saling menutupi gitu. Kekurangan lah. Iya. Pastinya harus kayak gitu ya Kak. Tapi kalau buat dari kampus sendiri Kak, buat UKM-nya apakah bener-bener di di push banget gak sih Kak, atau kemauan kita aku harus lebih gimana, atau dari kampusnya juga, dari UKM-nya juga? Buat UKM-nya mungkin di pushnya untuk berprestasi emang pasti di push, karena mau gak mau kita udah didanain. Oh iya benar-benar. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kan cuma prestasi. Tapi selain dapat dari kampus juga kan kita namanya organisasi, kadang suka melaksanakan dana usaha. Seperti jual jersey, boleh deh yang mau ini minat jual jersey. Seperti jual jersey, jual merchandise lah. Buat nutupin keperluan balap, keperluan latihan. Iya. Oh jadi ada usaha juga dari teman-teman yang lain ya Kak, jadi kayak jualan-jualan gitu, walaupun nggak terlalu mengharapkan kampus, walaupun kampus pasti, tapi teman-teman juga kayak berusaha gitu nyari dana gitu. Karena
Gak pasti juga sih, gak pasti. Oh, nggak pasti. Yang didapat dari kampusnya bisa menutupi semuanya. Iya. Ketika ada keperluan lebih seperti latihan, kadang butuh berapa kali, nanti dananya daripada kurang, paling nambah-nambahnya dari danus, jual-jual apalah, per Mercedes balap lah, Mercedes dari kita. Oh, iya ya. Tapi mayoritas cowok Kak, ada cewek nggak? Sekarang sampai sekarang di tim tuh cowok semua. Oh, cowok Jadi semua nggak bisa jadi. cuci mata di tim. Aduh, kan cuci matanya di tempat lain Kak buat penonton gitu kan. Oh iya keren banget ya Kak, kalau dipikir-pikir kayak dari tadi Kakak nyeritain nggak gampang sampai titik sampai sejauh ini melalui melalui lika-liku Ya, lah banyak gitu ya proses Kak ya. lah. Banyak Proses. proses. Kalau kata Sunda mah kudu perih heula lah. Oh, kudu beri heula, bener. Itu mah Sunda pisan, bener kudu beri heula nanti. Apa ya Sundanya? Kudu beri heula engke dapat nu leuwih. Oh, gitu ya Kak. Iya sih bener. Tapi menurut Kakak nih Kak, pasti kan di luar sana juga banyak anak-anak muda berbakat tapi masih nggak percaya diri. Mungkin kalau menurut Kakak tipsnya apa sih Kak buat teman-teman yang lain? Ya selama itu ada keinginan jangan pernah menyerah lah. Mungkin saya juga sempat kepikiran ya sampai sekarang gitu, kepikiran apa yang saya inginkan ternyata seiring berjalannya waktu pelan-pelan bisa kecapai gitu. Benar. Bahkan mungkin yang sebelumnya tidak pernah terpikir akan tercapai sampai sekarang bisa tercapai. Iya Nah, benar. kebaikan Tuhan walaupun hambanya seperti ini. Iya. Nah Kak, abis kita ngobrol-ngobrol banyak lebar nih ya Kak, dari tadi kan kita udah tahu, teman-teman udah lihat Kakak pembalap muda berbakat. Nah Kakak boleh nggak ngasih motivasi, pesan dan kesannya buat teman-teman biar tetap semangat gitu yang pingin punya pencapaian. Ya mungkin banyak lah teman-teman yang nyampe kecewa gara-gara gak masuk PTN lah, ya perguruan tinggi negeri. Tapi jangan pernah berharap apa yang bisa sekolah berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan apa ke sekolah tersebut. Kalau misalkan kitanya bisa berprestasi, iya. mau di perguruan tinggi swasta pun kita merasa bangga gitu nantinya. Benar. Terus bagi ada yang yang doyan balap gitu, Iya. bisa juga ya join juga kepada kita, tinggal masuk kuliah Unpas, masuk teknik mesin, bisa bareng-bareng sama kita nanti. Iya. Buat apa sih Kak namanya tipsnya buat teman-teman kalau misalnya yang masih belum percaya diri gitu, Ya, tipsnya? jangan pernah berhenti untuk berusaha, paling jangan pernah menyerah. Iya benar itu pasti. Dan teman-teman juga kan pasti banyak lah yang di luar sana pingin, tapi masih kayak kadang-kadang kan kalau Kakak mikirnya nggak insecure ya nggak usah. Tapi kadang-kadang teman-teman di rumah pasti ada yang insecure kayak aku. Tapi jangan, karena kata Kakak juga jangan tadi kata Kak Imam. Nah gimana Kak buat teman-teman juga kasih memotivasi gitu? Intinya mumpung kita masih muda lah, jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah menyerah. Kan masih masa muda kan masih banyak perjalanan. Mending coba-coba dulu di masa sekarang. Terus intinya jangan pernah menyerah. Kalau misalkan orang lain bisa, mengapa kalian gak bisa untuk bisa seperti itu? Iya benar setuju banget Kak. Pasti kalau misalnya Kak Imam aja bisa sampai ke titik ini dengan lika-likunya perjuangan ya Kak ya. Pasti teman-teman juga bisa, udah pasti kan Kak. Apalagi mendalami terus kayak berusaha, nggak cuman kalah sekali terus down, jangan kayak gitu ya Kak ya. Jadi intinya pada hari ini kita harus selalu bersemangat. Kalau misalnya Kak Imam bisa, kenapa kalian enggak? Nah buat teman-teman, makasih banyak udah nonton terus. Jangan bosan-bosan ketemu Revi pastinya, dan kalian harus selalu pantengin Mau Jadi F, we help you to become professional. Makasih, dah Kak.